astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam, salim lana wa bidina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayanakum sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah wujud tidak baqa mukhalafatul lil awadisi
qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmu hayyun sama basar kalamun qadirah muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani wal ulama wal amilin wa jamil muslimin wal muslimat syai'ul lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmadu bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al-manan badi'us samawati wal ard ya jal jalali wal ikram antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga engkau anugerahkan rezeki kepada penduduk negeri ini, rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Waliman hadir bihajal majlis, yang hadir pada majlis ini, waliman 4 kali hajar majlis, waliman sumi'a lihajal majlis, bagi yang menginfakkan di majlis ini ya Allah, dan bagi orang-orang yang mendengar majlis ini, faqabbalna innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka ridhaka fi kulli halina. Semoga ya Allah kami mohon padamu ridhomu pada segala hal ihwal kami, wa ridho ala walidaini. Semoga engkau ridhoi pula ibu bapak kami ya Allah, wa likulli ummati sayyidina Muhammad, dan seluruh daripada umat Sayyidina Muhammad. Ij'al syafa'atan min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabitan lana wa sabitan li karabatina wa li ahlina wa zuriyatina wa azwajatina wa khususan li walidayna. Ya Allah, tetapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami, keluarga kami, dan terkhusus ibu bapak kami. Faqabbalna innaka antal wahhab. Fanaqulu hadhil fa'idah wassawaba misla jalika ya Allah min kulli qira'atina minal Qur'an
Qur'anil Karim wa khususan bi salati wassalam ajran alaina bi indika adiyatan ya Allah linnasi ajma'in. Ya Allah, hadiahkanlah ya Allah seluruh balasan daripada qiraah kami, daripada qiraat Al-Quran dan salawat kami ya Allah, hadiah bagi seluruh umat manusia. Wa taqabbal du'ana innaka antal wahhab. Ayyid lana ya Allah bisalawati wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ala jasadina wa batinina. Ya Allah, liputilah ya Allah dan kuatkanlah bagi kami ya Allah salawat dan salam atas tubuh jasad kami, atas kehidupan kami dan batin kami. Nawir qulubana bisalawati wassalam ala sayyidil mursalin. Semoga engkau cahayai hati kami dengan nur Sayyidina Muhammad bisalati wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad abada ya rabbal alamin. Ausil ruhana ala sayyidina wa nabiyina Muhammad fi manamina wa yaqzina birahmatika arhamar rahimin. Hubungkanlah selalu ruh kami dengan kecintaan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam mimpi kami maupun di kesadaran kami ya rabbal alamin. Ubsud ya Allah liman hadir bihajal majlis. Luaskan ya Allah, ya Allah rezeki bagi yang hadir di majlis ini, wa liman qudira alaihi, wa liman anfaqa di hajal majlis, wa liman sumi'a di hajal majlis. Rizqan kasiran wa wasi'an, rezeki yang banyak lagi luas, min kulli jihatin, dari berbagai penjuru ya Allah. Min jami'i gaibika wa zafirika, dari segala penjuru kegaibanmu, dari segala penjuru kejohiranmu ya Allah. Biadadi salawatil makhluk ala sayyidina wa nabiyina Muhammad, sebanyak hitungan salawat salam makhlukmu di alam semesta. Fataqabbal minna innaka antal wahhab. Waqbil hajatahum ya Allah, hajatan fid dunya wal akhirah. Semoga engkau kabulkan hajat mereka, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana auji'lana naskura nikmataka allati an'amta alaina wa walidina wa amalan sholihan tardah wa dakilna birahmatika fi ibadillahi sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani
kita mendapatkan rahmat, berkah, kasih sayang, cinta Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita punya kesimpulan dari Syekh dalam Futhul Ghaib ini. Ada satu yang selalu melawan Allah, itu namanya adalah nafsun. Nafsun itu adalah diri kita. Nah, sifat diri kita itu melawan dengan Allah, yaitu diri yang di bawah mutmainah, yaitu nafsu amaratum bisu, lawamah, malhamah. Ini melawan terus sama Allah nih. Mulai mutmainah, stabil mulai kita tidak pernah lagi menentang Allah. Takdir Allah tidak kita tentang, ya lah, tanpa sadari. Sampai radiyah, apalagi kalau sekarang sudah radiyah, alhamdulillah, lagi kita makom kita di radiyah, reda lagi dah kamusnya melawan. Tapi kita melihat juga diri itu ya, kita perhatikan tentang diri kita itu. Karena dia bisa aja kembali, karena kita perhatikan bisa nurun sendiri, nurun. Seperti kita asalnya rajin sholat, tiba-tiba nurun, jadi malas sholat kan bisa. Nah, seperti itu juga nafsan kita itu. Sudah nafsan kita ridho kepada Allah, kan turun ke mutmainah tanpa terasa, turun ke malhamah, turun kepada di bawah lagi lawamah, turun pulang kepada amaratum bisu. Begitu melihat perempuan bingung kita. Nah, melihat wanita bingung. Apalagi mulai punya banyak uang, ya lah, usaha mulai sukses, kendaraan 2-3 buah. Lalu dia mikirkan, sayangnya kendaraan sebuah ini tidak terpakai aja. Wah, andaikan ada sih. Jadi ya. Nah, mulai pada saat itu sikap-sikap kita menurun keadaannya. Itu an-nafs, diri kita. Karena itu wa ija waqaftal haqqa aja wa jalla fi mukhalafatin nafsi, maka pada saat ketika engkau sudah menselaraskan diri engkau kepada Allah aja wa jalla, terjadilah pertentangan dengan dirimu sendiri. Ya lah, terutama orang naik di lawamah terjadi perlawanan, gejolak. Yang di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, orang yang hidupnya di johir syariat, orang yang selalu mengamati johir tek-tek syariat, mementingkan yang johirnya, maka orang itu akan terus-menerus berlawanan dengan hawa nafsunya. Karena itu perlu dalam pengamalan johir syariat itu ada hakikat di dalamnya, yaitu tawajuh kita kepada Allah Subhanahu. Nah, dengan tawajuh itu menolong kita, menguatkan diri kita, menjadikan kita menjadi orang yang sigap untuk melawan hawa nafsu pada diri kita. Wa qala Allahu azza wa jalla li Daud alaihi salam, terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, ya Daud, ana yadakal lajim fajum badaka. Wahai Daud, aku adalah alternatif terakhir bagimu. Hendaklah engkau melajimkan selalu tawajuhmu kepada diriku, kata Allah. Wahai Daud, akulah tujuanmu. Hendaklah engkau melajimkan terus-menerus kepada diriku. Al-ubudiyah, melakukan ibadah kepada Allah, antakuna qasaman ala nafsika. Maka saat engkau melakukan ibadah kepada Allah itu, kamu akan berterus-terusan melawan diri kamu sendiri. Nah, berarti kita ini harus melawan diri kita sendiri. Bila kita mampu mengendalikan, nah akhirnya bahasa orang lain adalah mengendalikan hawa nafsu atau mengendalikan diri kita. Istilah-istilah yang disebut dengan hawa nafsu, nafsun. Kalau nafsun kemarin sudah ada melewati kitab Risalah Qusairi, Imam Qusairi kan, tentang nafsan itu. Imam Al-Ghazali juga ada menjelaskan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, istilah-istilah nafsan, istilah-istilah napas,
istilah hawa nafsu, satu sisi keadaan-keadaan. Apabila melawan Allah itu sifatnya diri yang dihinggapi oleh hawa nafsu. Nah, itu sudah dipahami. Pahina izin, ketika engkau sudah bisa melawan hawa nafsumu, wahai Daud, seperti juga kita, bukan hanya Nabi Daud, kita juga, maka pahina izin, maulatuka wa ubudiyatuka lillahi azza wa jalla, maka jadilah Allah, aku sebagai tuanmu, aku sebagai penghulumu, dan tujuan kamu dalam beribadah semata-mata hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa atakal aqsam hani'am mari'an mutiban wa anta ajiz wa muqarram. Bila engkau sudah kau mengendalikan hawa nafsumu, aku akan memberikan kepadamu hani'am mari'an, keadaan hidup yang tenang tentram kepadamu, mutiban, penuh kebajikan, wa anta ajiz wa muqarram, engkau akan aku muliakan, kata Allah, engkau akan menjadi orang yang diangkat Allah derajat bagi kamu. Nah, jadi kunci ingin disayang oleh Allah, didekati oleh Allah, kuncinya adalah apa? Di sini. Kalau tadi itu kan hati sudah baik, hati kita sudah husnul amal, sudah tawajuh kita kepada Allah, semata-mata ibadah kita kepada Allah. Ternyata tawajuh itu menghasilkan Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan. Nah, ini karamat kan sudah kan? Iyalah. Ada karamat, berarti kita karamat. Wa khidmatukal asya wa azamatuka wa faqamatuka li'annaha bi azma'iha tabi'atul li rabbiha muwafaqatan lahu idza huwa khaliquha. Maka ketahuilah, kata saya, Allah akan menjadikan berkhidmatlah alam semesta kepada dirimu. Subhanallah. Itu para nabi itu. Makanya kepada Nabi Daud, ini kan contohnya Nabi Daud nih, burung berkhidmat ke dalam sidin, bib, khidmat dulu lah. Makanya Daud bisa menirukan suara burung. Kalau kita sering bersiul-siul juga, bisi burung di rumah ya Allah. Tapi ya menirukan, kita yang menirukan burung, bukan burung menirukan kita ya Allah. Nah, Nabi Daud bertasbih, ya kan, bersama burung. Itu menunjukkan khidmat alam kepada Nabi Daud. Selain itu Allah memberikan apa kepada kelebihan kepada Nabi Daud yang kita kenal? Al-Hadid, melemahkan besi. Subhanallah. Jadi porosnya adalah memperbaiki hati kita, mentawajuhkan hati kita, menguasai hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Otomatis bila itu kita kuasai, alam semesta berkhidmat kepada kita, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Daud alaihi salam. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu tidak takut kan dengan api Namrud, ya lah. Takutlah Nabi Ibrahim karena dia sudah bisa menguasai hawa nafsunya. Dan dia merasakan fight dari limpahan karunia Allah itu sudah dia rasakan, sehingga dia tidak ada rasa takut di dalam hati Nabi Ibrahim. Seperti juga Nabi Daud diberikan Allah seperti itu. Ketika Nabi Daud melawan tentara apa, guru? Nang ucapannya tentara Jalut, tentara Talut dilawannya, yang disebut dalam sejarah hanya menggunakan batu aja kan, melawan bisa menang. Ini Allah berikan kelebihan kepada Nabi Daud ketika itu. Karena kenapa? Karena Nabi Daud sudah menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dirinya. Subhanallah. Yang minggu kemarin kita jelaskan bagaimana alam semesta bertasbih. Sudah tahu kan kita tasbihnya? Nah, bisakah kita sama dengan alam semesta itu bertasbihnya dengan kita? Tasbih alam semesta adalah tunduk tasliman kepada Allah. Bagaimana kita juga tunduk tasliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting memahami bagaimana zikirnya alam semesta kepada Allah, supaya kita bersatu juga dengan zikir alam semesta itu, bersatu bersama mereka
sehingga nilai zikir kita adalah semakna alam semesta. Wa fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil makna haja. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Nabi dalam makna ini, min qauli, daripada perkataan beliau, man qala subhanallah, barang siapa yang mengucap subhanallah, ai lil makna, ya, lil makna. Di sini maknanya hawiyah, maknanya adalah isi yang terdalam, suhudnya kepada Allah, suhudnya kepada af'al Allah, suhudnya kepada asma Allah, ya kan? Suhudnya pada sifat Allah, bahkan mungkin suhudnya kepada zat Allah. Tamla'ul mizan ya Nabi, memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdi, tentu bukan sekedar perkataan. Subhanallah wa bihamdi tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Nilainya bila dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi, atau ketika Nabi Daud mengucapkan subhanallah wa bihamdi, atau ketika Nabi Muhammad mengucapkan subhanallah wa bihamdi, nilainya seluas isi langit dan bumi. Nah, apa kabar pian? Ailil mana piha wahdatum piha lil alam, karena adanya satu wahdatil alam atau kesatuan dengan alam semesta. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau subhanallah wa bihamdi, segala puji bagi Allah, ya kan? Subhanallah wa bihamdi. Kesadarannya tahu dia alam semesta ini apa aja, rambutnya, kulitnya, tubuhnya, darahnya, kayu yang ada di alam semesta, siapa saja ada makhluk di atas bumi ini, bahkan langit dan bumi, bahkan matahari yang dia lihat, semuanya disadarinya tunduk kepada Allah, hatinya bersatu dengan mereka, bersama-sama memuji Allah. Itulah yang dimaksud tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Subhanallah. Paham ya kalau lah? Melihatlah pian dah, rokok ini bertasbih kepada Allah, kotak rokok ini bertasbih kepada Allah lah, melihatlah pian dah. Kacamata ini bertasbih kepada Allah, melihatlah pian. Nah, lu lihat ya. Nah, gugur, jatuh enggak? Jatuh itu apa kalau ilmu fisika? Gravitasi bumi. Tunduk enggak dia kepada kehendak Allah? Tunduk enggak? Tunduk dia. Aturan Allah, sunnatullah, benda bila diletakkan di suatu tempat, dia akan mengalir atau jatuh ke tempat lebih bawah. Air menuju tempat ke permukaan yang paling rendah. Subhanallah. Melihat tapi yang zikirnya sudah. Makanya waktu banjir, wah subhanallah, wakbar Allah, bertahan-tahan air, jangan ke sini. Tetap airnya jalan kalau datang. Karena airnya berzikir. Yang mengucap menentang zikir. Ketika orang melihat air itu datang, dilihatinya, ini kalau Arif bilang, dilihatinya air itu, subhanallah, alhamdulillah, bersama air dia mengingat Allah, ya Pak. Nah, air surut sendiri kan nanti. Nah, airnya surut sendiri, kenapa? Karena dia bersatu bersama air mengingat Allah. Paham ya kalau lah? Nah, anggut-anggut pian sudah lil makna ma'rifatullah, makna mengingat Allah. Subhanallah, aku melihat air jatuh, aku melihat alam semesta, ada nyamuk terbang. Subhanallah, nyamuk ini terbang di mana-mana, dia lengket di mana. Dia sebenarnya mengikuti takdir Allah kan. Buktinya nyamuk tidak bisa besar lagi kan dari tubuhnya yang ada ya lah. Nggak bisa. Bisakah kita jadi Superman? Nggak bisa. Paling kita kalau menuruti baju Superman. Ya lah, nang di dalam tak keluar tuh. Ya kan? Subhanallah. Ingatlah, berzikir lah pian lah. Lihat sesengot pian ini tumbuh kada? Tumbuh. Ini berzikiran Allah. Junun al-Misri fi kitabihi, Syekh Kusairi menceritakan, Junun al-Misri satu saat dia mau munjun. Siapa kata tujuh munjun sini? Tujuh lah, banyak lah munjun. Dapat air. Anaknya di perahu membuang ke ikan. Buang ke ikan. Rupanya Junun ini asik munjun aja kan buat ya.
Pas melihat mana ikan-ikan tadi itu nak, ada lagi. Anu bahaya, ya ikan tadi berzikir kepada Allah. Lebih baik kita tidak usah dimakan bahaya. Subhanallah jajunun al-misri. Dikatakan anak berzikir, kenapa nak? Mendengarkan, nggih bahaya ulun mendengar zikirnya ikan itu. Subhanallah, anak didengarkan Allah, dibukakan Allah. Apa zikir ikan itu? Aulil mana fiha lil qaul au kalimatin fiha alan nasi. Itulah yang terjadi kalimat ketika diterbangkan atau dijohirkan kepada manusia. Au fi makna fiha lil jamin, bagi sesuatu yang benda keras atau wagairi, atau yang selain daripada benda keras. Dia sesungguhnya lil makna eksistensinya, eksistensi keberadaannya adalah zikrullah au tasbih ilallahi ta'ala. Dia sebenarnya maknanya adalah berzikir. Sebuah benda, kitab, ini ada buku, benda, dia berada di satu tempat. Ini dia berzikir, berada di tempat. Ini dia berzikir. Berzikir di mana dia? Di keadaan yang seharusnya semestinya yang dikehendaki Allah, ditetapkannya. Buku bisa berada di suatu tempat. Ketika buku lo letakkan kayak ini, nah jatuhnya tidak bisa, ya kan? Itulah sunnatullah. Di sunnatullah itulah dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih banyak lagi rincian terhadap masalah ini. Maka bersatulah bersama alam semesta itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatilah, perhatikanlah alam semesta itu berzikir kepada Allah, maka bersama mereka lah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, saya mengisahkan tentang demikian. Bi azma'iha, semua itu jamak, berkumpul dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi'atun li rabbiha, untuk semata-mata mutaba'ah, ikut serta li rabbiha, kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Habis ya sudah, sampai situ gini lah. Ulun bacakan firman Tuhan. Faqala laha walil ardi, berkatalah orang padanya tentang dunia itu atau tentang bumi itu. Atina, ya kan? Atian tau'an au karhan, datanglah engkau jar Tuhan, wahai bumi, wahai alam semesta, wahai bumi, jadilah engkau tau'an au karhan, tunduk maupun terpaksa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia tidak mau tunduk, dipaksa Allah ingat kepada Allah. Kita pun dipaksa oleh Allah. Mengingat Allah itu dipaksa oleh Allah. Karena itu musibah di alam semesta yang tetap ada. Kenapa jadi musibah itu ada? Supaya manusia mengingat Allah. Liyuzikahum ba'dallazi amilu. Joharal pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi, di laut, di darat. Bima kas apa? Joharal pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, karena sebab tangan manusia. Tapi itu sebab-sebab terlihat saja. Liyuzikahum ba'dallazi amilu, supaya manusia mengerti, merasakan apa yang diperbuat mereka. Sesungguhnya alam semesta ini selalu bertasbih menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada terjadi gempa atau apapun kerusakan di muka bumi ini, melainkan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatabil hawa payudallaka an sabilillah. Maka yang penting manusia itu supaya dia dapat bersatu dengan alam untuk mengingat Allah, hendaklah dia tidak mengikuti hawa nafsunya dan mengupayakan dirinya supaya tidak menentang daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
القيامة